kembali di bedah editorial pemirsa, ya Mas Tommy ini menarik ada pernyataan dari Pak Zainal Pasuruan tadi bahwa Presiden sendiri juga salah karena membiarkan atau tetap mempertahankan orang-orang yang bermasalah. Ya menarik apa yang disampaikan oleh Pak Zainal gitu ya. Karena itu kan selalu dikatakan ketika memilih itu melakukan fit and proper, orang itu apalagi menjadi pemimpin yang dipilih itu selalu dikatakan harus the brightest and the best available person. Kan harus orang yang cerdas, cemerlang, pintar. Tetapi yang jauh lebih penting sebetulnya, Lucy, orang itu kan pintar itu kan bisa dibuat. Kasih buku, suruh belajar, kasih pendidikan, akan menjadi pintar. Tetapi kalau kejujuran, itu berkaitan dengan karakter. Karena itu orang itu yang paling penting adalah karakternya, bukan kepintarannya. Orang pintar itu kalau tidak punya karakter bahaya. Tetapi orang jujur itu, dia bisa menggunakan kejujurannya, menggunakan orang-orang lain untuk menjadikan sesuatu yang bermanfaat. Ini yang mesti menjadi persoalan, Lucy. Ya, mungkin dalam penilaian karakter itu yang susah mereka. Itu yang susah, karena itu kemudian memang harus dipantau. Sekali lagi kalau kita lihat era Orde Baru, ya kan bagaimana Pak Harto memilih orang-orangnya, itu kan tidak mudah. Di acara Mata Najwa, Pak Menteri LH ya mengatakan bahwa Pak Sarwono itu berapa lama Pak Sarwono dipercaya menjadi menteri. Pak Sarwono katakan 15 tahun dia dilihat dulu karakternya oleh Pak Harto sebelum ditunjuk diberi kepercayaan. Begitulah kemudian memang orang itu dipilih berdasarkan seleksi dan proses yang sangat panjang. Semua orang itu kan punya rekam jejak, semua punya track record, itu yang menjadi sangat penting. Nah inilah di situ memang kemudian kembali lagi, Lucy, yang dipilih itu kan pemimpin. Bayangkan pemimpin itu harus memimpin 240 juta orang rakyat. Karena itu menarik juga yang dikatakan oleh Pak Martin tadi. Ini kan ada persoalan manajemen. Seorang menteri itu harus menguasai 3-4 step, 4 tahap ke bawahnya. Mulai dari sekretaris dan dirjen, kemudian para direktur, kepala bagian, dia kan harus tahu. Harus tahu apa yang mereka kerjakan. Betul. Disitulah pekerjaan setiap minggu, setiap hari yang dilakukan. Tugas menteri kan harus dia mengkoordinasikan. Dia ada rapat dengan para dirjen. Coba saya minta laporan setiap direktorat. Bagaimana Pak Sekjen, apa yang dilakukan oleh kementerian. Sesuai tidak dengan agenda dan arah besar yang akan kita lakukan dalam 5 tahun. Ketika terjadi sesuatu penyimpangan, ya kan harusnya sudah diketahui dari awal ya. Aneh misalnya Pak Muhaimin mengatakan, wah Pak, saya tidak tahu sekjen saya melakukan tanda tangan permintaan anggaran. Lah, waktu rapat mingguan kemana? Berarti kan tidak melakukan check and recheck. Kalau itu tidak terjadi, lebih berbahaya betapa republik ini tidak dikelola dengan sistem manajemen yang benar. Ini Lucy yang menjadi persoalan kita. Jadi pertanyaan juga apa yang mereka kerjakan sebagai pemimpin. Betul. Gitu ya? Karena itu yang tadi dari awal kita katakan, pemimpin itu kan dia harus menjadi panutan dan memberikan arah. Dan dia itu harus bersikap kesatria. Supaya apa? Supaya anak buahnya juga tidak menghindar semua. Kalau semua, bayangkan menteri menghindar salahkan sekjen, sekjen menghindar salahkan kepala bagian, direktur menghindar dia salahkan kepala bagian salahkan kepala seksi. Lalu siapa yang akan jadi kambing hitam? Dan kasihannya selalu orang-orang di bawah saja yang kena ya. Betul. Inilah yang memang yang realita kita hadapi. Siapa yang akhirnya kena? Semua orang-orang di bawah. Nah kemudian sekali lagi yang paling prinsip, yang paling dasar. Kemudian value-nya seperti apa? Nah sekali lagi yang dipertontonkan, dan ketika pemimpin itu tidak kesatria, sebetulnya dia sudah memberikan value yang jelek, yang buruk kepada rakyat ini. Padahal yang harus dibangun seorang pemimpin itu adalah bagaimana dia ikut membangun karakter dari bangsa ini. Dan memang itu harus dimulai dari pemimpin paling atas ya. Karena itu bagaimana dia memilih dan tegas. Prinsip mata air menjadi penting. Betapa hulu itu harus bersih sehingga air ke bawah itu jadi bersih. Kalau atasnya pintit, bawahnya juga Baik, terima kasih Mas Tommy atas pembahasannya hari ini. Dan pemirsa, kami juga berterima kasih atas partisipasi Anda. Dan mohon maaf apabila tidak semua tayangan SMS Anda bisa kami tayangkan di layar kaca, namun Anda dapat mengaksesnya di mediaindonesia.com. Bedah editorial akan kembali besok di jam yang sama. Sampai jumpa.